Salam satu Satrek. Iya. 54. Oke, selamat pagi Sobat Satrek dimana teman-teman berada. Wah, kangen nih. Gak lama nih, Bang. Berapa bulan kita nggak ketemu ya? Iya itu. Turun. Devi juga. Ternyata Devi masih kerasan di sini, Bang. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah baik. Lama udah ketemu nih, Dek. Aduh, minggu kemarin ketemu ini masih sebenarnya. Ya, saking banyaknya acara ya, Bang. Sampai kita mau planning Januari masih ketunda. Iya. Kalau teman-teman tanya, Bang Lukas acaranya apa kok kayaknya sibuk? Kemarin kita ada Sunrise of Java ya, Bang ya. Kita ngasih penghargaan ke 35 plus 1 orang tokoh yang berpengaruh, nggak cuma di Bayangi ya, Bang ya. Iya. Sampai tingkat nasional juga ada ternyata. Oke. Nih, sebelum kita mulai ada yang baru nih. Apa itu? Iya. Ya, teman-teman seperti biasa kita ditemenin sama Indomie Menyo Bangladesh ya, teman kita waktu nonton MotoGP. Dan ini tuh rasa kari, Mas. Jadi mie nyemek ala Bangladesh tapi juga rasa kari. Jadi cocok banget apalagi kalau waktu hujan-hujan. Tapi kalau cuaca panas juga cocok sih karena kan pasti tambah ngangetin gitu ya di tenggorokan, terus juga sambil nonton MotoGP. Apalagi udah tinggal berapa minggu nih MotoGP yang pertama nih? Ini ya Bang ya, kita tinggal nunggu 1 bulan lagi kayaknya. Oh iya, 1 bulan. Nah, mungkin ini langsung bisa di stok di rumah, jadi biar jadi temen nonton MotoGP nanti. Oh ya, FYI buat teman-teman ya, ini varian baru ternyata. Jadi Hype Habis ini rasa baru ya dari Indofood. Betul. Dan wajib banget kalian coba. Karena biasanya kan masih banyak yang bingung ya kalau masak Indomie itu kalau kuah terlalu berkuah, kalau goreng juga terlalu seret. Nah ini solusinya, karena mie nyemek itu nggak terlalu berkuah tapi juga nggak terlalu kering, jadi cocok buat kalian. Sesuai namanya, nyemek. Betul. Oke. Mie nyemek. Oke, Bang, nih wah udah gak sabar. Iya. Ada banyak yang baru ternyata selama kita nggak taping kemarin. Salah satunya soal launching. Nah, kemarin nih yang seru, pengen teman-teman lihat itu masalah launching. Ya. Jadi kemarin itu buat teman-teman yang mungkin agak ketinggalan info ya. Kita kasih tahu kalau mulai tanggal 13 Januari 2026 sampai kemarin. Kemarin ya. Kemarin deh. Masuk tanggal 2 Februari ya. Iya. Sampai hari ini. Hari ini ya? Iya, sampai hari ini 2 Februari. Itu ada launching. Launching motor nih. Jadi masing-masing tim, 11 tim MotoGP ini memperkenalkan livery baru. Oke. Dan kemarin aku share infonya, kayaknya teman-teman Bang Aco, Devi juga kayaknya excited banget untuk nilai. Nah, kita hari ini akan review livery baru MotoGP 2026. Kita nggak bahas teknis dulu ya Bang ya? Iya. Karena santai dulu. Masih awal musim, kemarin juga baru selesai shakedown ya kan? Masih belum kelihatan atau belum kentara betul lah performanya seperti apa. Kita bahas yang santai-santai dulu. Yaitu dari masalah livery. Jadi nanti Bang Lukas mau kasih tugas nih buat Bang Aco sama Devi. Apa tuh tugasnya? Tugasnya gampang, yaitu nilai livery masing-masing tim. Nanti teman-teman juga boleh ikutan nilai masing-masing livery ya, langsung di kolom komentar seperti biasa. Misalkan ada yang kurang cocok sama penilaian kita, silakan tulis saja. Bang, menurutku liverynya tim ini lebih bagus, alasannya ini. Kasih aja nggak apa-apa, amin kolom komentarnya. Kita bareng-bareng nilai livery tim MotoGP di musim 2026 ini. Kita urut ya Bang ya. Dari yang pertama di tanggal 13 nih, kita punya Prima Pramac. Nah, ini bajunya Devi nih, ungu nih. Prima Pramac Yamaha. Semakin ungu ya. Iya, semakin ungu. Casing pun ungu. Oke. Semakin ungu. Ini kita dari Bang Aco dulu nih, Bang Aco. Di sini tadi sudah aku kasih tuh gambarnya perbandingan antara 2025 dari 2026. Ya, ini kita sambil ngelihat ya. Ini subjektif nggak apa-apa Bang. Jadi sesuai selera. Ya. Kalau suka kasih angka 10, cukup kasih angka 5, tidak suka 1. Gitu ya. Tapi kalau yang pasti seleraku tuh Indomie. Indomie seleraku ya, termasuk Indomie Hype Habis. Betul. Buat teman-teman nonton MotoGP ini. Oke, dari Bang Aco, dari liverynya Prima Pramac nih. Kayaknya
kalau kita lihat secara fisik ya dari luar ya, Iya. itu nggak terlalu banyak perubahan. Jadi Pramac ini masih mengusung warna orange, ya sedikit iya, warna orange, betul. warna biru dan juga ungu Oh iya, betul. digabung jadi satu. Kita lihat kalau di yang versi 2026 kayaknya lebih seger nih, ya kan? Tulisan Prima lebih kelihatan, juga lebih neon. nomor motornya juga lebih mencolok ya, Iya. kalau Iya. kita lihat. Betul. Oke, kalau Bang Aco gimana penilaiannya untuk livery dari tim Pramac? Iya, Yamaha. untuk perubahannya kan nggak terlalu signifikan ya. Mm. Cuman memang lebih ungunya lebih kayak glossy aja. Iya, Mm. betul. Lebih terang, Lebih terang. sekarang. Karena dari sebelum-sebelumnya memang ungu ini lebih mendominasi Betul. untuk Prima Pramac. Cuman lihat liverynya sih nggak ada yang berbeda, dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman memang untuk sponsor biasanya ini sponsor ada yang berubah ini kayaknya. Iya. Cuman secara visual nggak terlalu ini ya, nggak terlalu paham apa yang masuk apa yang keluar ini kayaknya. Cuman yang jelas Posisinya berubah gitu ya. posisi berubah. Oke. Cuman memang sebenarnya yang menarik itu sebenarnya di kubikasi mesin, karena yang kita tahu sebenarnya yang ditunggu-tunggu dari Yamaha khususnya itu sebenarnya ya kita sebenarnya langsung ke teknis aja kan. Ya, yang ditunggu-tunggu itu karena kubikasi mesin dari inline Ke V4 spek ya. V4. Iya, Itu betul. sih. Oke. Cuman kalau untuk livery penilaian saya pribadi sih ini 7 lah. Oke. 7. Per 10. 7 dari 10. Oke. Oke. Terima kasih Bang Aco untuk komentarnya. Lanjut ke Devi. Devi, untuk nih biasa harusnya kasih nilai tinggi nih soalnya warna favoritnya nih. Betul. Meskipun bukan tim favorit ya. Aduh. Ini kalau menurut Devi dilihat dari penampilannya aja ya. Langsung kasih nilai aja. Kayaknya lebih suka di 2025 karena sejujurnya lebih suka warna ungu tuh bukan yang mentereng gitu. Jadi Ungunya lebih soft ya kalau kita lihat yang 2025 ya, ya. jadi Lebih lebih halus. nyatu sama warna hitamnya sama warna biru tua ya ini. Biru tua. Jadi lebih nyatu gitu loh. Jadi lebih suka 2025. Jadi untuk 2026 mungkin 8 lah. Karena tetap suka ungu. Oke, 7 dari Bang Aco, 8 dari Devi. Nanti teman-teman silakan langsung di kolom komentar aja. Oke. Dari Mas Lukas gimana? Kalau saya untuk livery ini saya kasih 7 lah sama kayak Bang Aco. Aku nggak terlalu banyak komentar juga karena ya seperti inilah Prima Pramac dengan ciri khasnya seperti itu. Mungkin kalau teman-teman penggemarnya Pramac mungkin akan kasih nilai yang lebih nih. 10. Boleh, silahkan. Oke, lanjut ke tanggal 14 Januari nih. Nah, ini tim kesayangan masyarakat Padepokan. Iya, VR46 dengan sponsor gedenya ya, Pertamina Enduro di sini. Masih mengusung warna kuning. Nah, padahal kemarin gosipnya kayaknya warna kuning mau ditinggalkan. Gosipnya ya, tapi ternyata realisasinya warna kuningnya masih tetap mendominasi. Tetap mendominasi. Hanya saja yang berubah nih, ini ada yang berubah dan kelihatan banget. Yaitu menghilangnya warna putih digantikan warna hitam. Kalau kita lihat. Dan kalau dilihat dari sisi sponsornya sepertinya nggak banyak berubah ya Bang ya. Iya. Oke, dari Bang Aco dulu. Bang Aco, untuk VR46 di musim ini, silakan. Ya jujur sih lebih suka yang tahun kemarin ya. Karena kayaknya lebih bersih. Kalau yang hitam ini kayaknya kayak apa ya, bahasa warnanya terlalu berantem gitu. Iya, kan? betul. Ya kalau dari penilaian sih kurang lebih sama kayak Pramac tadi. Masih 7 ya? 7-an ya. Nggak terlalu, ya biasa aja. Cuma berubah warna di tangki kayaknya itu. Warna putihnya hilang. Di tangkinya hitam. Jadi hitam. Jadi gradasinya kalau yang kemarin kan nabrak sih, menurut aku sih nabrak. Warnanya nabrak sekali. Karuan tahun kemarin bagus. Lebih clean aja, lebih putih, bersih. Ini aku lihat beberapa sponsor kayaknya udah nggak kelihatan nih. IB nih yang hilang kayaknya ya. Yang IB-nya itu. Yang masuk baru itu yaitu yang di itu Lino Sonego itu. Oh iya. Lino Sonego ya di stripping kiri dekatnya ini ya. Seat ya. Ya. Hero makin kecil ya.
Hero 2025 ke 2026. Posisinya mengecil. Berubah juga posisinya. Berubah juga. Oke. Iveco hilang, Iveco itu. Iveco ada, Iveco ada masih. masih Oh iya masih Iveco. ada di Swing Arm ya. Iveco ini produsen truk nih. Iya. Pindah ke bawah. Oke, dari Bang Aco tadi ngasih skor 7. Kurang lebih sama kayak Pramang lah. Oke, kalau dari Devi? Kalau dari Devi sih lebih itu ya, lebih suka ke hitamnya, ke 2026-nya karena lebih apa ya, nyatu sama bannya. Jadi warnanya itu cuma ada 2 lah, warna dominansinya ada 2, warna hitam sama kuningnya gitu. Menurut Devi ya. Jadi nilainya mungkin di 7,5. 7,5 dari Devi. Bang Aco 7, Devi 7,5. Nah, kalau dari saya mau ngasih 7 juga. 7 juga. Sama penilaiannya bagus mana? Kalau aku lebih suka 25 sebenarnya. Iya, tahun kemarin ya. Lebih suka yang tahun kemarin. Karena benar kata Bang Enzo. Jadi gitu ya? bukan gradasi warnanya jadi nggak kelihatan nabrak gitu. Iya sih, itu nabrak banget ya. Ya nanti mungkin ada penilaian berbeda dari penggemarnya tim VR ya, silakan nanti. Karena ini kan masalah selera ya. Akhirnya kan tergantung selera ya. Betul. Oke, next kita ke tim berikutnya yang launching di tanggal 15 Januari 2026. Ada tim Aprilia yang kita lihat konsepnya nggak jauh berbeda dari musim lalu ya. Masih mengusung warna hitam. Full hitam. Bisa kita lihat bareng nih. Oke, kalau dari Bang Aco ini kayaknya nggak terlalu ada banyak perubahan nih. Iya. Aku pengen tahu Bang Aco untuk penilaiannya musim lalu dan musim ini kira-kira sama nggak? Kurang lebih ya pastinya plug sama tahun sebelum-sebelumnya. Karena kan masalahnya Aprilia ini klasik sebenarnya. Apa itu? Sponsor ya. Iya kan. Mungkin sepertinya manajemen Aprilia ini butuh marketing pemasaran ini yang harus lihai mencari sponsor ini. Butuh account eksekutif. Iya. Soalnya kalau selama sponsor utama nggak masuk, mungkin liverynya ya gitu-gitu aja. Tapi kita lihat Aprilia mesti ya dia sendiri kayaknya nge-branding diri sendiri yang digedein ya. Iya. Makanya kan harus ada sponsor utama masuk. Mungkin itu bisa menjadi liverynya akan berubah ke depannya. Cuma selama nggak ada sponsor masuk ya gitu-gitu aja ya. Tapi kita lihat steril gardanya masih ada ini. Iya, itu masih ada. Itu terus untuk basicnya ya sama aja ya. Sama plug ya. Hitam dominasi warna hitam. Dan sedikit kita lihat yang baru ini ada striping merah sama birunya lah. Oh ya. Ungu nggak sih? Itu. Kalau kelihatan di anu sih biru. Di layar gue loh ya. Biru keunguan lah. Oke langsung Bang untuk penilaiannya Bang. Penilaiannya 7 lah, sama masih ya. Masih cukup ya. Masih ada yang masih belum menarik ini kayaknya. Belum ada yang lebih menarik lagi ya kan. Oke, Dep. 7 juga. 7 juga. Nilainya sama juga. Sama juga ya. Oke, dari saya juga masih 7 ya. Karena masih nggak terlalu banyak perubahan kalau kita lihat ya. Ya tetap aja kayak gitu ya. Line up pembalapnya juga tetap. Tapi kalau dilihat dari teknis mungkin nanti akan berbeda. Tapi kita lihat nanti waktu jalannya balapan gitu aja. Oke, lanjut next ke tim berikutnya yang launching di tanggal 19 Januari 2026 nih. Ini tim kesayangannya almarhum Mas Benny nih. Tim Ducati Lenovo ya kan. Ducati Lenovo. Ya, Ducati Lenovo tim. Oke, kita buka ya. Bagus. Merah. Ya. Merah. Langsung mengingatkan saya dengan strippingnya Ferrari. Kebetulan sama-sama dari Italia Bang. Iya. Terus ada sponsor shell-nya juga itu. Oke. Dari Bang Aco dulu Bang Aco untuk strippingnya atau liverynya dari tim Ducati Lenovo. Ya, suka sih tahun ini. Karena ada itu di tulisan Givi-nya ada putih-putihnya itu. Betul. Ya kan? Untuk sponsor juga kayaknya nggak ada perubahan ya. Masih ya. Secara mungkin nanti bisa dikoreksi aja lagi. Kayaknya nggak ada perubahan sih. Ya, masih. Tetap mendominasi merah ya. Masih merah, betul. Merah menyala. Untuk penilaian ya 7,5 oke lah. Oke, 7,5. Oke, ternyata Bang Aco suka yang merah-merah ini ya. Boleh berani ngasih penilaian langsung 7,5. Ya, 7,5 oke lah. Oke. Lanjut Dewi.
Kalau Devi lebih suka di 2026 sama karena warnanya nggak terlalu ngejreng dibanding tahun 2025, nggak terlalu cerah banget gitu. Jadi lebih nyatu sama hitamnya. Jadi bisa 8. Oke, 8. Ini penilaian tinggi Dev yang kedua setelah tadi Pramak ya. Ternyata di Ducati Lenovo juga. Kalau dari saya mau kasih ini 8 juga. Ya, warna merahnya dan warna hitamnya cukup ngeblend di musim 2026. Secara sponsor juga masih banyak ya. Ini berarti tim marketingnya Ducati sukses ini. Termasuk sponsor utamanya yang lagi saya pakai. Ya kan. Oke, next dari tim Ducati Lenovo, kita lanjut lagi ke tim berikutnya yang launching di tanggal 21 Januari. Ini ada 2 tim ya di tanggal 21. Kita bahas dulu yang pertama yang launchingnya ada di Jakarta, yaitu tim Yamaha. Ya, Yamaha pabrikan. Kalau tadi kan Yamaha Pramac yang kita bahas ya. Ini ada tim Yamaha, Monster Energy Yamaha ya. Oke, mungkin dari mesin beda ya? Iya, dari mesin beda nih, langsung sama MotoGP langsung di spill. Yang 2025 Inline 4, yang di 2006 V4. Ya, langsung. Oke, dari Bang Aco dulu nih untuk Yamaha. Ya. Gimana? Ini tim yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya Iya, betul. untuk launching. Oke. Kenapa Ya. tuh, Bang? Ya karena ada perubahan itu tadi dari inline ke V4. Karena yang dilihat kan visual bentuk. Betul. Kita lihat dari sini aja sudah kelihatan. Dari visualnya aja, dari gambar yang kita dapat itu lebih datar ya. Nggak beda dengan inline kemarin. Lebih nukik, gitu. lebih nukik di bagian buntutnya. Iya, Dan betul. terus untuk di bagian fairingnya dia lebih ramping. Kalau kemarin kan lebih melebar ya, karena inline, karena inline kan. Iya. Sekarang sudah V4 lebih slim lah, lebih ramping, intinya lebih ramping. Untuk livery nggak ada ibaratnya nggak ada perubahan yang terlalu signifikan ya. Masih dominan biru hitam. Ya, masih sama lah, masih sama. Untuk sponsor juga kita lihat plek nggak ada perubahan, mungkin nanti bisa dikoreksi aja lagi. Untuk nilai sih 7. Oke, Bang Aco ngasih 7. Iya. Dari Devi? Kurang lebih sama sih 7 juga. Karena dari warna juga nggak terlalu banyak perubahan, cuman beda di mesinnya aja sih. Ya, mungkin kalau dari saya komentar dikit ya. Aku ngelihat ada sedikit perbedaan ya. Karena mesinnya beda, akhirnya knalpotnya jadi beda, Bang. Iya, betul. Nah, ini kalau teman-teman notice nih, ini bisa jadi teman-teman tadi ada yang notice nih, kok kayaknya nggak dibahas nih sama orang-orang. Iya, memang kita kasih yang terakhir ya pembahasannya. Untuk yang V4 ini seperti motor-motor lainnya akhirnya, Bang ya. Yaitu pakai 2 knalpot seperti biasa. Kan kalau kita lihat yang di sebelumnya kan nggak terlalu kelihatan ya, masih 1 ya, Bang ya, kalau yang di musim lalu ya, Bang. Karena ada perubahan mesin akhirnya Yamaha pun mau nggak mau harus menyesuaikan gitu. Lubang-lubangnya jadi 2. Lubang knalpotnya jadi 2 itu. Ya, bisa kita lihat di foto karena kebetulan pakai angle kanan kelihatan dan oke. Ya mungkin nanti buat teman-teman fansnya Yamaha atau kemarin yang ikut launchingnya Yamaha di Jakarta, cerita dikit dong penampakannya seperti apa, lebih cakep apa enggak ya. Tapi jelas memang lebih cakep V4 ya. Iya. Kalau aku pribadi sih lebih cakep V4. Saya lebih ramping itu juga ya. Akhirnya lebih garang karena kelihatan ada knalpotnya 2. Iya. Oke. Berarti udah nggak ada yang pakai mesin inline ya? Nggak Oke, ada. sudah habis. Ya. Sudah resmi habis. Jadi di musim 2026 ini semuanya sudah resmi pakai V4. V4. Oke. Sampai mungkin musim-musim kedepannya ya, Bang ya. Iya. Oke. Oke, lanjut ke tim berikutnya, tim Trackhouse adiknya Aprilia. Trackhouse Racing. Trackhouse juga bareng nih sama Yamaha di tanggal 21 kemarin launching dan bisa kita lihat bareng, nanti teman-teman lihat ya, lihat bareng juga. Dari Bang Aco untuk liverynya di tahun 2026 penilaiannya seperti apa? Ya, liverynya ya mungkin ada perubahan di garis 3 itu ya, yang kemarin warna putih sekarang sudah warna kuning. Benar. Oh iya. Ya, kan? Untuk desain ya 11-12 lah sama tahun kemarin, kurang lebih sama, cuma tinggal pembedaan
Ini sebenarnya kalau aku lihat secara visual nih sayap depannya sama sayap belakangnya beda nih. Iya, karena kayak aerodinamikanya kayaknya sudah ada perubahan. Cuman memang ini sih sebenarnya nggak final ya, belum final. Oh. Jadi launching ini sebenarnya belum final, karena kan nanti tes resminya kan hari ini besok hari Selasa. Kemudian kita hari ini hari Senin ya. Jadi untuk penilaian kurang lebih 7 lah. 7. Oke. Oke, lanjut. Secara livery ya, secara livery 7. Lanjut ke Devi untuk penilaian liverynya. Sama sih 7 juga. 7. Oke. Kalau dari saya ini cukup bagus. Jadi saya mau kasih 7,5 untuk yang di sini. Trackhouse. Perpaduan warna kuning dan birunya masih ngeblend, nggak terlalu beda jauh dengan musim kemarin. Dan kayaknya warna putih mulai dihilangkan ini Bang ya. Cuman ada di nomor aja kan. Benar iya. Di nomor aja. Jadi cuman warna biru dan warna kuning kalau kita lihat stabilo, kuning stabilo. Ini sebenarnya birunya sama nggak sih, cuman efek lighting nih kayaknya. Efek lightingnya aja ya. Sebenarnya masih sama 11-12. Oke. Next kita lihat di tanggal 27. Oh belum. Di tanggal 27 Januari masih ada tim kesayangannya Bang Ajo ini. Tim Red Bull KTM ya kan. Red Bull KTM dan Red Bull KTM Tech 3 ya, sama adiknya yang kebetulan bareng. Oke, kita lihat bareng. Iya. Langsung. Oke. Tidak jauh berbeda. Ya begini. Jelas brandingnya Red Bull kelihatan betul ya dari 4 motor ini. Dan hampir ini loh Bang, kalau teman-teman yang mungkin masih awam ini akan kesulitan ya bedakan Red Bull Racing sama Red Bull KTM Tech 3-nya di mana? Enggak ada. Hampir enggak ada itu. Ini sudah speknya ya spek pabrikan semua sudah, ini nggak ada yang membedakan, cuman secara mungkin kalau kelihatannya udah waktu di pedok aja kali ya. Nah, Tech 3 ya untuk nilai 7 lah. Oke, masih cukupan dari Bang Ajo ternyata. Oke, 7 dari 10. Devi? Sama juga 7. 7 juga. Oke. Ya kalau memang kita lihat memang nggak terlalu banyak perbedaan ya. Hampir sama kayak Aprilia tadi ya. Sama. Maksudnya plug ini lalu. 2 tim ya berarti ya? 2 tim. 2 tim. Kebetulan nih sama pabrikan sama satelitnya nih bareng. Yang 23-12 tuh Tech 3. Tech 3. Oke. Oke. Ya. Yang selanjutnya? Next ke tim favoritnya Devi ini di tanggal 31 Januari di akhir bulan kemarin. Itu BK8 Gresini Racing ya, adiknya Ducati Lenovo. Yang masih sama. Iya. Samanya karena masih pakai livery biru sebagai dasar dan beberapa striping warna biru tua yang membalut sponsornya BK8 News di sini. Dan juga kalau kita lihat ini salah satu motor favorit kebanggaan ya, bukan favorit, kebanggaan masyarakat Indonesia karena banyak sponsor Indonesia yang nempel. Nah, ini pintar ini marketingnya yang pintar ya guys. Kenapa ini Bang? Kenapa Bang? Karena kita tahu mulai awalnya Gresini muncul itu produk-produk Indonesia pada masukan ini. Bener. Khususnya di Gresini. Entah untuk mencakup karena kalau dilihat ini banyak yang baru juga sebenarnya kalau diperhatiin ya. Oke. Ini kalau kita sandingkan dengan yang lawas nih, kita cek dulu ya, kita gedein gambarnya set. Nah, kelihatan. Masih ada Antangin ya. Antangin tetap. Ada yang baru. Ya, Coklatos. Bener Coklatos tuh yang baru. Yang keluar itu Daiko ya. Daiko kayaknya keluar ya. Federal masih. Aspira juga masih. Kita Aspira ini kayaknya berkecil aja. Apa sama ya? Ducatinya tetap ya kan. Oke, cakep nih. Federal Oil nih juga nih. Iya. NPAW itu apa? NPAW itu nggak ada itu kayaknya. Sama ini nih kebanggaan masyarakat Jawa Timur nih. MS Glow. MS Glow ya. Bagian mana Mas? Itu MS di sisi di winglet. Nah, di wingletnya. Ih, keren. Iya. Oke.
masih cakep lah ya Iya. kalau kita lihat. Bolt itu juga Bolt ini ya. Bolt itu komunitas itu. Komunitas Oh. otomotif tuh kayaknya. Iya, iya, iya. Sama Michelin-nya masih ada ya di dekatnya penutup remnya tuh. Masih tetap oke. Oke, Bang Aco langsung ke penilaiannya untuk tim Grace ini Ducati. Grace ini 7,5 lah. Oke. Oke. Cerah ini kayaknya Iya, masa depannya ini. Cuan ini. Cuan ya. Tim cuan ini. Oke, lanjut ke Devi. Warnanya lebih terang yang sekarang kalau dilihat dari fotonya ya. Jadi kayak birunya itu baby blue banget gitu. Jadi bisa kasih nilai 8. Oke, 8 lagi. Ini tim ketiga yang sudah Devi kasih 8, ngasih skor yang cukup tinggi ya kalau di penilaian kita pagi hari ini. Masih 8. Oke. Kalau dari aku ya ini 7,5 lah. Sama kayak Bang Aco ya. Cukup bagus juga kalau menurutku. Apalagi di sini kalau kita lihat dari foto ya, foto yang awal rilis itu ada sedikit perbedaan warna juga di bagian sayap belakangnya nih, Bang. Dari yang awalnya dikasih biru, ya kan, ikut ini udah ada hitamnya loh. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan di situ kayaknya. Atau mungkin dikasih warna hitam untuk menarik perhatian gitu. Ada apa kira-kira di sana? Ya ini cuma ahli aerodinamika nanti yang bisa menjelaskan ya. Oke, next ke dua tim terakhir yang launching di masing-masing tanggal 1 tanggal 2 Februari 2026 yaitu tim LCR dan tim Honda Castrol ya. Oke. Yang launching terakhir yang kebetulan fotonya sudah ada gitu sebelum kita tapping gitu. Oke, kita dari ini dulu deh, dari Idemitsu LCR deh, yang lama ya. Kita bandingkan dengan yang baru nih. Dari adiknya dulu. Oke. Merah sebetulnya putih, masih merah putih ya. Ini warna ciri khasnya warnanya ini warnanya Honda kan. Cuman kayaknya putihnya lebih dikurangi ya. Bener. Jadi lebih hilang. Kalau yang 2025 hampir sebagian tuh warna putih. Jadi kalau teman-teman notice sebetulnya Idemitsu-nya hilang. Yes. Iya betul. Idemitsu-nya hilang. Coraknya Idemitsu-nya hilang. Iya betul. Tapi warnanya ya Bang ya, merahnya lebih cerah ya. Iya, ini kan sebenarnya sama Idemitsu, setahu saya, tapi koreksi lagi ya kalau saya salah. Setahu saya sama Idemitsu itu sebenarnya masih ada kontrak. Karena LCR ini ngerekrut pembalap Diego Moreira yang di luar kerjasamanya kan di klausul itu kalau Idemitsu masuk sebagai sponsor, otomatis pembalapnya dari Asia. Gitu. Nah, berhubung di klausul kontrak itu LCR melanggar, dalam artian dia gugur lah di kontrak itu gugur karena si LCR ini merekrut si Moreira. Jadi otomatis nggak ada pembalap Asia. Otomatis tidak ada pembalap Asia. Nah, akhirnya Idemitsu keluar. Gitu. Nah, cuman ini sebenarnya juga mungkin si LCR sendiri manajemen tim pemasarannya dia sudah pikir panjang juga. Makanya dia kayak nggak takut lah untuk sponsor utama. Akhirnya kan itu masuk tuh sponsor utamanya Pro Honda itu. Iya, Pro Honda itu juga oli resminya Honda. Namanya Pro Honda. Ada kok itu kayak di pasaran juga sudah ada itu Pro Honda. Sama itu ada sponsor gacor-gacoran itu. Waduh. Iya, masih rame kalau kita lihat ya. Berkurang atau bertambah ya itu? Bertambah. Biasanya bertambah. Cuman memang kalau yang Idemitsu itu kayaknya lebih apa ya? Lebih monoton karena betul-betul Idemitsu yang keluar dari situ. Sponsornya ya. Lebih dominasi lah Idemitsunya. Untuk liverynya lebih suka tahun ini sih. Lebih berwarna ya Bang ya. Karena kita lebih Honda banget ini. Karena ini kalau aku bandingkan juga stripping birunya juga lebih banyak jumlahnya ya. Karena ini memang liverynya Honda ini dipakai. Dan nomornya jadi warna kuning. Nomornya jadi warna kuning. Yang awalnya warna putih. Karena itu memang nomornya Moreira ya. Mulai dari Moto2 sudah warna kuning. Gitu ya. Untuk penilaian 7,5. 7,5 nih lagi. Oke, kalau dari Devi? 7,5 juga. 7,5. Ya, karena perpaduannya lebih banyak juga. Ada warna birunya, putih, merah, terus ada kuningnya juga. Jadi lebih colorful gitu.
Kalau saya tetap ya di 8 kalau saya mau ngasih yang agak gede nih. Untuk LCR Untuk 8. LCR gede. Ini kalau ini jangan disalahartikan, wah ini penggemarnya Honda nih. Enggak juga. Ini Iya. dari visual aja. Dari visual aja. Mm-mm. Karena aku nggak punya guys, aku nggak punya tim favorit aku di MotoGP. Suka Jadi aja. netral aja gitu kita kasih tim penilaiannya. netral. Kalau misalkan warnanya menurutku bagus ya kita kasih bagus, kalau jelek ya enggak kan gitu. Betul. Oke, langsung geser ke abangnya nih, ke Honda HRC Castrol nih. Honda Jujur, pusat nih. Vibes-nya tuh kayak Natal gitu gak sih? Ada merahnya, ada hijaunya, Loh, ada aku malah putihnya. pertama kali ngeliat livery ini langsung kebayang benderanya Itali. Oh iya juga, Ini betul tetap juga. LCR juga nih. Heeh. Kan ada 2 tuh LCR. Yang satunya Pro Honda, yang satunya Tapi ini sebentar, ini kayaknya mirip sama warnanya ngikutin sponsor utama ini kayaknya. Nah, Oh iya. karena yang Honda HRC pabrik apa yang ini kan satelit, yang pabrikannya kan belum keluar. Ini satelit ya? Baru hari ini. Oh, Baru hari ini, Bro. bukan. Jadi LCR itu Heeh. yang satunya pakai Pro Honda, yang satunya pakai Castrol. Tapi ini dengan tim yang gitu. sama. Karena gantiin si Idemitsu tadi yang Pro Honda. Berarti Iya. pabrikannya itu ya? Belum ya? Pabrikannya hari ini tanggal 2. Oke. Belum update. Yang pabrikannya tuh warna di 2025 itu apa sih? Yang kemarin tuh sama kayak ini. Hampir sama. Oh, Nah, ini. Agak merah ya Bang ya? Ya. Yang Agak merahnya Livery-nya ya. warna merah gitu ya? Nah. Itu teman-teman lihat aja itu motornya Luca Marini. Nah, itu. Oh, lu tahu ini. Oke. Itu Jadi- aku memang suka yang itu sih Bang. Memang kalau dari segi warna ya, Iya. mulai tahun lalu aku memang suka yang itu, Iya. yang merah itu. Nah, kalau untuk LCR yang satunya ini yang punyanya Johan Zarco, Punya Mhm. Zarco. itu aku sih lebih suka yang tahun kemarin. Oke. Karena lebih apa ya? Perpaduan Honda dan Castrol ini klasik, Iya. Iya, Setuju kan? sih, setuju. lebih klasik. Dan aku suka liverynya, suka banget ini Castrol. Oke. Berapa Daripada Bang? yang tahun ini. Berapa Bang? Ini 8 ini. Ini Bang Acung mengeluarkan angka 8. Iya, Angka ini 8. Aku suka ini. Memang dari tahun-tahun sebelumnya suka yang ini. Iya. berarti Bang Acu selain melihat Acu ngeliatin Zarco juga ini kemarin ya. Livery. Iya, motornya Livery. Zarco. Motornya Zarco maksudnya. Oke, lanjut Dep. Kalau Devi ini juga lebih bagus di 2025 sama. Karena kalau di 2026 itu ada tambahan biru tuanya gitu. Iya. Jadi kayak kurang imbang aja gitu. Ini kayak perpaduan kayak motornya Morera sama motornya Zarco yang tahun sekarang. Iya. Iya kan? Benar-benar. Iya. Di mix. Di mix. Di mix. jadinya. Jadinya begini gitu. Ini kayaknya mixnya, oh ya bener, sesuai sesuai visualku di fuel tank, Iya. di fuel tanknya. Apakah ini juga belum final? Kan kita juga belum tahu ya, Iya, karena betul. ini masih launching ya. Di fuel tank sama bagian belakangnya seat nih, Iya. sama saya belakangnya nih juga. Jadi kayak di kayaknya cover sama. aja, di cover sama fairing itu sama Castrolnya itu tadi loh. Iya. Makanya lebih sukanya yang tahun kemarin. Oke. Asik Perpaduan juga. Honda dengan Castrol itu kayaknya cocok Cocok. cocok banget. Ketimbang sebelum-sebelumnya kayak Repsol. Wah itu oren banget kan Iya. kalau dulu ya. Kayaknya Jadi aku gimana kalau- gitu. kalau Aku lebih lihat suka yang Repsol- Castrol ini. Lihat Di Repsol fairing. yang dulu itu langsung ini loh Bang, langsung ingat KTM. Iya. Soalnya udah jadi ciri khas kan Ciri khas. dengan KTM. Sekarang warna jadi oranye. sponsornya siapa? Repsol? Enggak ya? Repsol itu pemasoknya Pemasoknya. Moto3 kayaknya Bang, jadi ya? sponsor utamanya MotoGP. Sama MotoGP juga. Enggak khusus ke pabrikan apa Enggak. gitu ya? Jadi lebih menyeluruh. Nah, pemasok ya Bang, ya? Jadi pemasok. Pemasok pelumas nih. Iya. Jadi tinggal Repsol pabrikan, Repsol pabrikan, Tinggal Honda pabrikan. Honda Honda RC pabrikan. Racingnya yang belum, Iya. ACR-nya yang udah. Hari ini baru. Ya nanti kita lihat bareng-bareng lah nanti seperti Hmm. apa. Mudah-mudahan ada kejutan lagi ya Bang ya. Tapi sih kalau prediksi aku nggak jauh-jauh dari punya Iya. Morera. Enggak Yang warna jauh-jauh ya. merah. Berarti Ya, yang karena merah kayak tadi ya. tahun sebelumnya. Yang di 2025-nya. Ya, Hmm. nggak jauh-jauh dari itu dah. Oke. Seru. Oke, nilainya mungkin yang Castrol ini 7,5 juga. 7,5. 7,5. Enggak ada yang kalau Bang Aco 8 ya? 8. Iya, Devi 7,5. Paling tinggi tuh. Heeh. Iya, Paling Bang. tingginya Bang Iya, Aco nih. paling tingginya tuh itu.
Kalau Mas Tugas gimana? Apakah 10? Saya, saya tetap di 7,5 kalau yang ini. Oke. Oke. Tapi Karena lebih suka yang mana sebenarnya? apanya? Dari visualnya ini. Yang punya Zarko ya. Kalau Zarko saya lebih suka yang 26, warnanya lebih rame. Lebih rame ya. Warnanya lebih Lebih rame banyak soalnya. sponsor itu kayak. Oh iya, nambah ya. Tambah. Dan ini yang penting Bang, HRC-nya sudah nggak sembunyi. Oh iya. Oh iya. Nah, kalau kita lihat nanti teman-teman lihat bareng ya. Kalau yang di 2025 itu HRC-nya kan agak Oh iya, tersembunyi benar, di benar. belakangnya sayap tuh ya, Iya. sayap depan tuh ya. Ini kan udah agak bergeser kayak ke belakang gitu iya. HRC-nya. Iya, iya, HRC-nya iya. sudah nggak sembunyi. Kayaknya udah mulai pede kayaknya. Iya, Sudah iya. Gak apa-apa, berani HRC harus pede menunjukkan diri. karena keren HRC ini Bang. Iya. Iya. Musim ini juga masuk lagi, kembali lagi ke F1 mereka. Iya. Ini cuan juga nih, tim cuan juga. Tim cuan juga. LCR sama Grace ini tadi itu sebenarnya tim cuan itu Iya, bagus itu. sponsornya sabrek ya Bang. Iya. Ini akun eksekutifnya nih yang keren. Iya. Siapa ya ini kira-kira ya? Kita perlu tahu nanti. Tim marketingnya siapa Marketingnya jago itu. nih? Jago nih. Keren. Ya. Ya, itu tadi sementara sampai per hari ini ya, karena kita syutingnya pagi ya, masih nunggu juga untuk launchingnya Honda HRC Castrol ya, Honda pabrikannya. Kita tunggu aja nanti seperti apa. Dan ya itu tadi teman-teman untuk livery ini. Nah, mungkin nanti buat teman-teman yang punya pandangan berbeda dari kita, ayo boleh diskusi juga di kolom komentar langsung aja. Pasti kita baca. Nanti di pertemuan berikutnya kita baca-baca juga ya Bang ya. Boleh, iya. Kita juga pengen tahu penilaian teman-teman soal liverynya MotoGP di musim 2026 ini seperti apa gitu. Jadi nggak cuma dari kita. Boleh mulakan penilaian subjektif ya, karena kita di sini juga subjektif sesuai selera saja. Jadi bukan patokan kalau wah tim ini bagus, tim ini jelek ya. Karena kita cuma melihat visual gitu. Beda nanti kalau soal mesin ya, soal teknis itu nanti akan berbeda lagi. Nah, ngomongin soal mesin nih Bang, kemarin kita 3 hari sudah ada shakedown di Sepang ya. Oh iya. Oke, kalau ini aku akan banyak lebih bahas sama Bang Aco nih. Oke. Bang Aco, untuk kemarin dari shakedown yang Bang Aco lihat secara umum saja, in general seperti apa 3 hari kemarin? Yang kemarin kita lihat betul-betul yang menonjol ya Honda ya pastinya. Karena kita tahu 3 hari berturut-turut itu ada pole. Ada Pak RT. Pak RT. Espargaro. Pak RT, keren nih Pak RT ini. Karena kita tahu sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya memang progresnya Honda kan sudah ada kemajuan ya. Ditambah lagi tahun ini mereka naik konsesi ya. Oh iya, musim ini ya. si Honda dari konsesi D ke konsesi C ya. Kemarin terakhir yang Marini dapat poin itu. Benar. Makanya geser. Dia di atasnya Yamaha sekarang. Wah, keren. Ya, terkhusus untuk Honda tadi untuk 3 hari kemarin cukup bagus. Penilaian saya cukup bagus dan selebihnya biasanya sih memang semua itu belum final karena besok itu baru tes resmi nih. menyeluruh full ya. Ya, kalau kemarin kan cuman hanya tes Raider sama Rocky. Istilahnya testing motor pertama di musim 2026 di musim baru ini. Jadi untuk dasaran lah. Untuk dasaran memulai musim baru. Untuk besok tesnya di sirkuit mana? Sama, tetap masih di Sepang. Cuman bedanya ini pembalap aslinya yang turun langsung. Kalau yang kemarin kan tes ridernya juga ikut ya Bang ya. Kalau kemarin tes rider aja sama Rocky. Ada yang pembalap langsung tapi khusus si Yamaha. Khusus Yamaha karena dia dapat konsesi. Oh iya sih. Ini juga kalau kita lihat sedikit soal para rookie-nya juga gendeng Bang, besar ternyata. Iya. Udah ternyata begitu naik sepertinya langsung cocok nih sama motornya nih. Iya, makanya untuk para Rocky, kalau para Rocky sih yang menariknya ini kan sebenarnya kalau kita compare si Morera sama Toprak. Toprak itu kok saya bilang anomali. Iya. Anomalinya kenapa? Karena si Toprak ini dia datang dari WSBK. Sebelumnya dia pakai mesin inline dan produk massal. Bener. Ya kan. Kalau si Morera itu dia sudah memakai prototype di Moto2. Sudah motor memang khusus balap, tidak di produk massal. Makanya begitu dia naik di MotoGP, sebenarnya si progresnya Toprak sih yang lebih menonjol. Ya, langsung bisa adaptasi. Benar, adaptasinya
progresnya bagus. Memang sih nggak langsung bisa melebihi kayak Miller ataupun si siapa Quartararo. Cuman untuk progresnya tuh bagus sekali. Dia karena dia munculnya dari itu tadi dari USBK. Dan produk massal itu tadi bukan prototipe. Beda dengan si Morera. Kalau Morera kan sudah ada dasarnya nih motor prototipe. Makanya si Morera juga sebenarnya bagus. Cukup bagus untuk mengawali musim ini, cukup bagus. Ya, kalau kita lihat juga masih unda-undi lah istilahnya. Iya. Nggak terlalu jauh untuk kalau kita lihat berdasarkan hasil yang beredar ya Bang ya. Iya. Karena kemarin tuh sebenarnya sektor tertutup ya Bang. Tertutup banget. Makanya kita cuma ngintip-ngintip aja nih dapat infonya. Itu. Tapi kita lihat lah untuk testing yang berikutnya nanti baru ketahuan nih. Besok ya. Besok hari Selasa. Karena itu hampir semua pembalap turun, hampir semua. Oh, kemarin juga ada Ducati. Ada. Nah, Ducati itu juga. Tapi Piro yang luar ya kemarin ya. Piro ridernya kan, tapi yang pakai test ridernya. Cuman memang kalau saya lihat Ducati ini kayaknya tidak mau melepas di musim ini. Karena yang kita tahu musim ini yang terakhir buat 1000 cc. Oh iya. Jadi mungkin si Ducati sendiri ingin menambah koleksi gelarnya, jadi supaya di 2026 ini nggak hilang, karena mumpung lagi di atas nih. Makanya kita lihat sendiri kemarin tuh ada sempat Ducati ngeluarin aerodinamikanya yang agresif banget. Oh iya, gede gedenya. Nggak tahu sudah itu buat apa. Karena kalau dipikir-pikir, sekarang ini kalau mau menghabiskan duit di tahun 2026 ini kayaknya kayak sia-sia, karena tahun depan udah nggak kepake lagi kan buat ngeriset. Akan rombak lagi. Iya kan, untuk ngeriset di tahun 2026 kayaknya sih semua tim itu nggak jor-joran, terkecuali Yamaha ya. Oh iya. Yamaha. Mungkin semua tim kayak, apalagi kita tahu kayak KTM budgetnya juga nggak turah-turah lah bahasanya, nggak lebih-lebih. Terus Aprilia kan juga, jadi mereka memikirkan untuk tahun 2027 sebenarnya. Untuk tahun ini sebenarnya nggak terlalu jor-joran untuk ngeriset, karena kayak dianggap buang-buang duit. Jadi cuman menyempurnakan tahun-tahun kemarin. Jadi kayak kemarin Aprilia kan sudah bagus tuh di akhir-akhir musim, mungkin tinggal disempurnakan aja di tahun ini. Iya, bahkan prediksinya nanti mereka akan bakal penantang seriusnya Ducati ya Bang ya. Ducati sendiri pun saya kira mungkin sama lah motornya sama tahun-tahun sebelumnya. Cuman dia main di Aero aja. Karena kan Aero sendiri nanti di tahun 2027 kan juga sudah berubah. Intinya insinyurnya Aero itu kayaknya berkurang, bekerjanya itu nggak kayak ekstrim gitu ya. Sekarang ini. Intinya untuk pengembangan Aeronya kan sudah pekerjaannya jadinya berkurang akhirnya. Ini sama juga Aero. Kalau kita lihat di ajang balap mobilnya, sepertinya insinyur Aero juga lebih kerja kerasnya di musim ini, karena F1 kan baru musim ini menerapkan regulasi baru nih Bang. Regulasi baru juga. Ini juga bisa buat teman-teman jadi acuan nih. Oh ternyata kalau misalkan sudah mau selesai regulasinya, mereka nggak akan terlalu nge-push. Iya, karena ya itu tadi kayak bakar duit aja. Kan lumayan tuh buat ngeriset Aero aja sudah ngabisin duit berapa. Iya sih. Karena nanti pastinya nge-pushnya akan di musim berikutnya. Karena memang semuanya dari nol. Pasti 2027 yang jor-joran itu ya. Benar. Ya nanti kita lihat bareng lah. Tapi di musim 2026 ini ada satu hal yang menarik nih Bang. Apa tuh? Iya, seperti biasa, gosip. Oh iya. Gosip pembalap. Kemarin yang paling baru nih, katanya Bang Taru mau yang pindah ke Honda nih. Masih hangat. Nah itu kemarin tuh ada berita hangat, Quartararo mau ke Honda. Iya. Dan ternyata secara tidak langsung saya beberapa hari yang lalu itu saya lihat di media-media, ternyata fix di tahun 2027 Quartararo ada di Honda. Kemudian jadi pertanyaan nih, di Honda kira-kira yang dilepas siapa? Nah itu jadi efeknya domino, karena kursi kosongnya di Yamaha yang ditinggal. Oh ya, Quartararo mau dikasihkan ini si Martin. Nah itu rumornya Martin. Tapi katanya ini juga sudah mendekati Martin ini ke Yamaha. Karena mungkin
mungkin pemikirannya si pembalap ini kan akhir tahun ini kan sudah habis kontrak semua. Iya. Jadi mereka ingin ya sudah, aku sudah dapat tekan kontrak di tim ini sudah kayak aman gitu. Jadi biar gak cari-cari ya nanti untuk gitu balapan tahun ini kalender 2026 ini kayak udah berjalan, sudah perlu nggak kepikiran kontrak lagi. Biar Iya sih, betul. Cuman memang sih sekelas kayak Quartararo, Martin tuh nggak mungkin nganggur lah. Karena dia sudah punya titel juara dunia loh. Nah, makanya benar. Efek dominonya kemarin taruh ke Honda itu berarti Yamaha kosong. Nah itu bukan rumor, ini sudah mendekati katanya si Martin yang ngisi. Oke, berarti ini Aprilia 01 nih. Aprilia yang kosong. Akhirnya rumornya si Bagnaia Beko ya, Beko dari Ducati ke Aprilia. Oke. Ini masih rumor ya. Oke, Ducati 01 nih. Berarti Ducati 01 toh. Nah, Ducati katanya si Aco bergeser dari KTM. Oke. Nah, KTM kosong. 01. KTM kosong katanya si Alex Marquez. Oke, berarti Gresini sekarang kosong. Karena yang kita tahu Alex Marquez kan rapotnya juga bagus tuh. Tahun kemarin dari General Cup. Bagus banget. Nah, dia kalau mau masuk di pabrikan itu slotnya kayaknya kecil. Kemungkinannya kecil untuk dapat pabrikan. Karena sudah ada Marquez. Sudah ada MM. Pabrikan Lenovo-nya. Iya, berarti pastinya. Karena sekarang si Alex kan di Ducati, tapi di sini di sirkuit. Nah, dengan rapotnya dia bagus, dia sudah pantas lah membela pabrikan. Nah, pabrikan yang tersedia sekarang tuh KTM ya, mungkin bisa KTM, bisa Aprilia karena ini kan belum fix ya. Jadi intinya si Alex Marquez itu sudah pantas, sudah bagus lah, sudah bisa membela tim pabrikan karena rapotnya dia tahun kemarin. Gitu runner up lagi. Nah, makanya sini kosong ya. Nah, itu belum tahu lagi nanti dapatnya dari Moto2 kah atau dapatnya dari Superbike kah? Atau nanti pembalap yang itu aja diputar-putar kah? Karena Yamaha sendiri sebenarnya lepasnya Quartararo itu dia sebenarnya nggak sudah dibilang sama manajemennya kan, dia sudah nggak peduli sama Quartararo. Karena memang dia lebih mementingkan proyek V4 ini ketimbang mempertahankan Quartararo. Oh iya sih. Nah, untuk urusan pembalap, Pramac sendiri kan juga sudah buat kayak pembibitan pembalap baru di Moto2. Kan ada tuh Yamaha. Apalagi sekarang Moto3 sudah pakai mesin Yamaha semua. Jadi adaptasinya gampang gitu ya. Di Moto2 sudah ada tim Pramac yang mencari bibit-bibit yang mau menuju ke MotoGP. Jadi pada akhirnya mungkin Yamaha sudah tidak memikirkan Quartararo lagi. Mereka mau cari aja yang baru ya gampang aja. Fokusnya sudah tidak ke Quartararo lagi, sudah tidak kayak ibaratnya ya mendingan lebih baik dia memperbaiki mesinnya dulu, baru dia mungkin cari pembalap. Mungkin fokusnya lebih ke situ si Yamaha. Gosip yang sangat panas. Iya, karena makanya musim ini musim terakhir kontrak pembalap soalnya. Tapi kalau saya pribadi sih, menurut saya Quartararo itu terlalu cepat ya ngambil keputusan. Karena lebih baik, lebih baik dia untuk CV4 ini mulai dari awal kan dia harusnya sudah tahu kan. Iya sih. Ya mungkin ya taruhnya sudah nggak sabaran aja lagi. Tapi pindahnya ya ke Honda. Cuma memang aneh, memang Honda ini memang lagi dibidik ya sama pembalap-pembalap itu karena di tahun 2027 katanya rumornya yang bagus itu pas di 850 itu katanya Honda dengan KTM bahkan. Karena yang sudah mempersiapkan itu kayak KTM sudah mempersiapkan mesin 850 dulu. Udah mulai riset ya Bang ya? Sudah mulai riset. Cuman yang mendekati yang lagi gacor-gacornya sih Honda. Ya. Ini jadi tambah gak sabar nih lihat musim depan ya. Iya. Kayaknya musim ini kayak mau cepat-cepat. Mau cepat-cepat aja udah kayak. Karena kalau saya pribadi kayaknya ya Ducati lagi. Tahun ini kayak transisi gitu. Transisi kayak sudah lewat kasihkan aja sudah ke Ducati kayaknya. Dan pasti yang nggak akan pindah kayaknya MM ya. Oh iya, kalau prediksi saya sih MM itu pensiunnya di Ducati. Iya kayaknya. Dia nggak mungkin pindah lagi ke pabrikan. Musim kapan nih Bang? Musim ini apa musim depan? Iya katanya ada info ya, mungkin karena dini katanya ya, Bang. karena kan sekarang rumornya Ducati Lenovo itu rumornya sekarang itu lebih
mempertimbangkan Marquez ketimbang Bagnaia untuk perpanjangan kontrak. Hmm. Karena kan di tahun ini kan habis semua ini kontraknya. Hmm. Karena lebih prioritaskan ke MM. Itu rumornya. Makanya kalaupun nanti MM dapat kontrak lagi, mungkin bisa 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Oke. Nggak tahu statusnya Bagnaia ini. Ya makanya kita lihat aja untuk pembalap ini yang karena masih dinamis banget ya Bang. Iya. Baru nanti ketahuan mungkin sampai pertengahan musim ini ya, baru kita nanti tahu. Iya. Kira-kira Sebenarnya si ini duduknya di mana, Iya. si itu duduknya di Makanya kan mana. bukan hanya pembalap aja. Kayak Aprilia kita tahu tadi kita bahas Livery tidak ada sponsor baru. Nah, mungkin nanti ada tim-tim kayak kemarin rumornya mau ngambil apa? Punyanya Valentino Rossi. Atau mungkin juga ini ya Bang ya, Aprilia ini kayaknya penting juga mereka untuk punya pembalap yang nilai marketingnya tinggi. Bisa, benar. Karena yang kita tahu juga kurang apa sekarang Aprilia. Ada Jorge Martin, titel juara dunia. Ada DCC yang secara marketing sebenarnya bagus karena dia padepokan, bulan padepokan ada embel-embel Valentino Rossinya lah. Aprilia juga cukup bagus di sisa-sisa akhir musim kemarin, motornya sudah ada sering di depan. Ya kan? Sebenarnya kan untuk menggait sponsor kan sebenarnya lebih mudah. Iya. Ya kan ada apa juga ini? Kira-kira kenapa ya? Ada apa kan kenapa? Coba kalian komen. Ya mungkin barangkali ada yang tahu. Iya, salahnya Aprilia itu di mana? Dia ingin menunjukkan apa lagi sebenarnya? Padahal harusnya kalau kita logika sederhana dengan adanya pembalap bintang ya di situ ya, harusnya kan sudah lebih gampang mencari menggait sponsor utama. Seharusnya ini ada apa? Betul. Oke. Karena kalau kita lihat juga tadi sekilas kita 11 tim tadi ya. Kita review semua kayaknya cuman Aprilia yang sepi ya. Iya. Masa kalah sama Gresini sama RCR? Iya, padahal itu tim satelit ya. Iya. Dia sekelas. Ada andanginnya. Dan motornya di belakang terus lagi ya kan. Beda secara prestasi kan lebih bagus Aprilia. Kalau Gresini oke lah karena dia memakai Ducati kan. LCR lah kita bandingin dengan LCR. LCR musim lalu aja di belakang. Iya. Kan lebih menonjol Aprilia. Yuk Aprilia. Cari sponsor lagi. Iya kan? Cari sponsormu. Soalnya bahaya juga mereka kalau nggak punya duit untuk operasional mahal loh Bang. Benar. Apalagi pabrikannya nggak sih? Itu pabrikannya. Iya, kan? Apalagi ada pabrik. Dia buat modal ngeriset ya dari mana? Operasional dari mana? Apalagi 2027 butuh modal yang. Iya. Ini aja sudah mie Bangladesh ini aja jadi sponsornya. Indofood jadi sponsornya Aprilia bisa. Oh iya cocok warna strippingnya hitam bukan dia. Iya, makanya sekarang ini juga memang era sponsor juga berubah. Kalau dulu kan kalau kita lihat lebih ke miras. Oh ya. Terus rokok. Model-model gitulah. Sekarang kan nggak boleh Bang. Saya sudah dulu itu sudah nggak boleh, cuman akhirnya disamar-samarkan aja. Di Kayak tahun kapan itu? Marlboro itu tahun-tahun era 90-an. Lawas itu. 90. Sampai 2000-an ya Bang. 2000-an. Nah sekarang itu eranya sudah beda. Iya. Coklato saja sudah. Iya, Antalis loh. Antalis sudah ada. Consumer goods loh itu. Iya. Jadi kan tidak menutup kemungkinan kayak Indomie kayak gini-gini kan bisa masuk. Iya. Ini kita kasih ide juga ke Indomie ya. Barangkali minat bisa lah masuk ke Aprilia. Intinya kan nggak ada hubungannya dengan otomotif. Coklatus apa ada hubungannya dengan Makanan. otomotif? Iya. Tapi bisa masuk. Kalau antangin mungkin masuk angin ya. Oh, iya, Kalau coklat tuh. Termasuk ini loh Bang, MS Glow. Iya. Jadi anunya eranya sudah berubah. Untuk sponsorship itu nggak harus dominan kayak apa kemarin tuh Jack Daniel apa sih? Iya. Nggak harus itu. Nggak harus minuman berenergi juga ya Bang. Nggak harus. Iya. Snack juga bisa masuk. Yuk Bang, Indofood. tapi ini mumpung nyerempet minuman berenergi nih. Pembalap kebanggaan kita ada yang kemarin dapat loh Bang. Siapa tuh? Vega ya? Vega itu masuk di jajaran pembalap elit. Selamat. Judulnya seperti itulah. Iya. Karena dia sudah sejajar dengan Verstappen, ya kan? Yang disponsori Red Bull, terus ada siapa lagi? Ya MM juga. MM juga. Wow. Salah satunya. Ya termasuk adikmu Bang. Iya, Bang Aco itu termasuk itu karena sudah sejajar karena dari grupnya Red Bull ya ada Veda, ada MM, ada Verstappen ya di pembalap F1. Karena dia cocok deh. Sudah jajaran pembalap elit semua lah itu. Keren. Salah satunya ada Vega kan. Ini perlu kita pantau nih kayaknya musim besok. Iya. Ya.
Karena banyak pembalap Indonesia juga di Mm. meskipun di MotoGP belum ya Bang ya, tapi nggak apa-apa lah di Moto Ya, itu sama ya mungkin Moto3 ini juga ada. jadi menginspirasi ya si Iya. Veda Ega ini supaya pembalap-pembalap yang ada di Indonesia bisa, Veda aja bisa kok, kenapa saya nggak bisa kan gitu. Beda aja main dari sirkuit di Iya, sirkuit bisa. sirkuitnya bukan sirkuit profesional ya, Iya, pasar gitu bisa. kan. Di dekat rumahnya itu. Banyak kok bakat-bakat yang kita punya ini. Cuman Pak. mungkin mikirnya kan nggak ada Sarananya, kesempatannya gitu ya. kesempatan dan sarananya aja yang kurang di-push aja. Iya, ya. Oke. Ya mungkin buat teman-teman yang tertarik atau mungkin punya saudara yang pengen jadi pembalap, Juga tertarik. enggak, udah tua saya. Oke. Saya umur segini balapan refleksnya udah nggak main. Kemarin aja ngindarin bolongan aja gagal. Ya kan? Berakhir Berakhir ini apa namanya? Velg bengkok. ya Allah. Biasa bantu plus. Oh ya, ini kan kita kemarin juga ini kan perdana podcastnya kita di tahun ini ya. Kita juga kemarin tuh sempat masih ingin berkampanye buat trip ke Mandalika ya. Oh iya. Gitu. Okay. Barangkali ada komunitas-komunitas sepeda motor atau apapun yang berbau otomotif pingin touring atau gimana, bisa aja. Nanti kita diskusikan lah. Buat trip ke Mandalika. Iya. Ini langsung aja nih. Nanti langsung ketemu Bang Ejo nih langsung di kantornya Radar Banyuwangi ya. Bisa. Barangkali ada komunitas-komunitas pingin trip-trip bareng. Nanti kita jadwalkan dah. Cuma yang jelas jadwalnya maunya sih pas sama race-nya Mandalika. Iya, sekalian nonton nggak sih? Benar. Oke. Ya mungkin Bang Ejo untuk podcast hari ini seru sekali, nggak kerasa udah lama nih ngobrolnya. Seru juga ternyata ya, kita lama nggak ketemu akhirnya numpuk semua nih yang diobrolin. Iya, sebenarnya yang kita bahas ini sebenarnya sudah muncul. Cuma memang kita lagi nunggu keseluruhannya lah. Terbukti sampai sekarang aja kita nunggu masih ada yang ketinggalan. Masih ada Repsol Honda yang Honda AFC-nya yang belum ya kan. Ya, kita tunggu aja nanti bareng-bareng ya. Semoga livernya sesuai harapan lah. Iya. Karena dia yang terakhir nih. Iya. Honda. Selain livernya kita sebenarnya nunggu gebrakannya juga di musim ini. Sudah bisa nyerang nggak? Sudah bisa naik nggak dari? Pokoknya yang ditunggu itu yang jelas untuk musim 2027 sih. Iya, ditunggu banget. Kalau untuk musim ini ya kita lihat penyempurnaan dari tahun lalu aja. Sama kira-kira ada nggak nih yang akhir musim ini rapotnya naik ke konsesi B? Ya itu, ya, mereka ngejar itu, karena kan konsesi itu feeling aku sih berlanjut sampai di 2027. Iya, konsesi itu. Tapi kalau mau dari nol semua aku belum ya. Ya tapi kita lihat aja dulu karena sampai sekarang pun sepertinya gap antara tim yang atas dengan bawah masih tinggi banget. Betul, berjarak sekali. Kan? Ini yang masih jadi PR-nya penyelenggaranya MotoGP ini. Makanya lahirlah konsesi. Oke. Ya Bang Ejo, Mbak Devi, terima kasih. Di hari Senin pagi ini kita akhirnya bisa ketemu lagi, podcast lagi. Ya walaupun sebenarnya Devi sudah selesai ya kontrak magangnya ya. Tapi kemarin aku tanyain, Dep, lanjut nggak di satu track? Lanjut. Oke, lanjut. Ternyata ketagihan, guys. Jadi untuk minggu ini kayaknya kita buat aja lagi nanti. Hari apa? Nah, nanti kita share di grup aja ya. Kita lihat nanti hasil tesnya ya Bang ya. Kita tesnya tuh hari ini. Jadi si Honda launching langsung hari ini Honda launching, besoknya tes. Nah, selesai tes mungkin sampai 2-3 harian lah. Berarti Selasa, Rabu, Kamis. Nanti mungkin bisa Jumat. Cuma nanti bisa kita bahas bareng-bareng nih soal hasil tesnya. Bisa kita lihat juga nih kira-kira performanya tim yang mulai kelihatan apa gitu. Nah itu nanti banyak perubahan karena kan yang kemarin itu belum final betul tesnya belum final, nanti ini masih sembunyi-sembunyi ya nanti ini yang bahkan livery aja masih disembunyikan sampai ditemin itu sebetulnya ditemin ada gunanya loh untuk menyembunyikan ini apa namanya potensinya disembunyikan dulu gitu.
Karena nanti dilirik, oh aerodinamikanya kayak gini nih, bisa nih ditiru. Kok kosong nih Heeh. anunya space-nya bisa Ya. masuk sponsor. Isi nih. Isi. Ingat, aku mengingatkan lagi buat teman-teman sobat satu track, jangan lupa kalau lagi nonton MotoGP jangan lupa ditemani juga sama Yes. Indomie mie nyemek Bangladesh. Ya. Betul. Ini bisa teman-teman dapatkan di toko-toko terdekat ya. Gampang Gampang, banget kan? dicarinya ya. Mudah ya. Di toko-toko terdekat. Jadi sebelum balapan pertama gitu yang harus udah stok dulu nih mie nyemek Bangladeshnya. Langsung beli satu pak. Iya, 1 kardus. Heeh. Kita juga ngestok ya, Iya. sampai berapa kardus Kita itu punya waktu 4 itu. stok guys. Betul. Ah, Jadi jangan bosan-bosan karena di sini pasti bakal tetap mie nyemek Bangladesh. Oke. Tapi ini space-nya masih kosong kok. Boleh. Yang lain boleh kalau mau. Boleh. Ini juga sponsornya Ducati juga boleh kok ini. Boleh. Kalau mau nih. Bebas. Oke, terima kasih teman-teman sobat satu track yang sudah nemenin kita ngobrol di pagi hari ini. Jangan lupa berikan komentar ya. Untuk nanti kira-kira teman-teman mau bahas apa? Ayo kita diskusi bareng nanti di kolom komentar. Betul. Pasti kita jawab di next ya kan? Yes. Di pertemuan Next video. berikutnya di next video. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, racunin juga buat keluarga teman yang belum kenal sama MotoGP. Betul. Oke, kalau gitu kita tutup seperti biasa. Salam satu track. Salam satu track 54.